Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran pagi ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Sebelumnya, Bapak ingin melakukan prasayansi terlebih dahulu. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak berangkat ya? Ada, Pak. Sepertinya. Oh iya, baik. Sepertinya Mas Rizal dan Mas Ian ya? Iya, Pak. Apakah ada yang tahu kabarnya bagaimana? Kurang tahu, Pak. Mungkin terlambat atau Pak. Baiklah. Nanti mungkin akan menyusul. Kita lanjutkan saja pembelajaran hari ini. Pembelajaran kali ini kita akan memasuki tema teks diskusi. Bapak akan melakukan share screen terlebih dahulu. Baiklah. Sebelumnya, apakah ada yang mengetahui apa itu teks diskusi? Teks diskusi? Sepertinya belum ya. Pada pertemuan pagi ini, kita akan membahas mengenai teks diskusi dengan kompetensi dasar sebagai berikut, yaitu mengidentifikasi informasi teks diskusi, isi gagasan ataupun pendapat. Yang ketiga, menelaah pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra atau menentang. Yang terakhir yaitu menyajikan gagasan atau pendapat slide keduanya. Baiklah, di sini Bapak paparkan salah satu contoh dari teks diskusi. Bapak beri waktu 1 menit untuk membacanya. Silahkan. Sudah ya? Sudah cukup? Baik. Pada contoh di atas dibagi menjadi 4 kotak ya. Untuk kotak pertama yaitu isu. Isu merupakan masalahnya ataupun masalah dari teks
diskusi yang diangkat. Coba apakah ada yang bisa menyimpulkan apa isu ataupun masalah dalam teks diskusi berikut? Permasalahannya mengenai impor sampah plastik, Pak. Betul, Mbak Kiki. Masalah yang diangkat dalam teks diskusi ini adalah polemik impor sampah plastik ke dalam Indonesia. Di situ dijelaskan permasalahan dan ditanggapi dengan kolom kedua, yaitu argumen mendukung atau yang pro. Situ mereka setuju dengan adanya impor sampah karena mengandung ataupun memiliki dampak positif bagi perekonomian sebagian warga masyarakat. Terus untuk kotak ketiga ini adalah argumen menolak, yaitu pendapat yang menentang adanya impor sampah ke dalam Indonesia. Terus yang keempat itu adalah bagian kesimpulan. Biasanya menyimpulkan jalan tengah dari permasalahan yang dibahas di dalam argumen mendukung dan argumen yang menolak. Selanjutnya, slide ketiga. Setelah kalian melihat contoh teks diskusi di atas tadi, dapat disimpulkan yaitu pengertian teks diskusi. Teks diskusi yaitu teks yang berisi masalah ataupun isu yang disertai dengan argumen pendapat, baik yang pro atau mendukung maupun pendapat yang menolak, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan. Sedangkan ciri teks diskusi antara lain yaitu teks ini terdiri dari isu, argumen pendukung, argumen penentang, dan serta kesimpulan. Sebuah teks diskusi biasanya berisi mengenai informasi yang cenderung memiliki sifat informatif argumentatif, yaitu informasi yang terdapat dua argumen, yaitu argumen pro dan argumen yang kontra ataupun yang menentang. Selanjutnya kita akan memasuki yang ketiga, yaitu struktur teks diskusi. Seperti yang terdapat di dalam contoh tadi, di sini terdapat 4 struktur, yaitu yang pertama adalah isu. Isu sendiri adalah masalah yang didiskusikan di dalam sebuah teks diskusi. Yang kedua yaitu argumen pendukung, yaitu pendapat yang mendukung masalah yang didiskusikan. Yang ketiga yaitu argumen menentang, yaitu pendapat yang menentang masalah yang didiskusikan atau yang sering disebut pendapat kontra. Struktur yang terakhir yaitu simpulan. Simpulan adalah jalan tengah ataupun hasil penyimpulan pendapat dari pendapat pro dan pendapat kontra yang dibicarakan. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Mbak dan Mas? Belum, Pak. Baiklah, kita lanjutkan slide selanjutnya, yaitu mengenai tentang unsur kebahasaan sebuah teks diskusi. Yang pertama yaitu menggunakan konjungsi perlawanan. Konjungsi yaitu kata hubung. Contohnya adalah tetapi, sebaliknya, maupun yang lainnya. Yang kedua yaitu menggunakan penanda koherensi. Yang ketiga menggunakan kata-kata istilah ataupun teknis, yaitu kata-kata yang ilmiah. Yang keempat yaitu menggunakan keterangan modalitas, yaitu keterangan yang meyakinkan atau berusaha meyakinkan pembaca. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah menyusun teks diskusi.
Yang pertama yaitu menentukan topik perdebatan atau isu, yaitu menentukan masalah yang ingin dibahas di dalam sebuah teks yang akan dibuat. Yang kedua yaitu menentukan tujuan. Tujuan yaitu menjelaskan pro dan kontra yang akan dibahas. Yang ketiga yaitu mencari informasi ataupun data. Data dari masalah atau topik yang sudah dipilih tadi. Selanjutnya, jika sudah mendapatkan informasi ataupun data, kita akan menyusun kerangka teks diskusi. Setelah itu, yang kelima yaitu mengembangkan kerangka diskusi menjadi teks diskusi itu sendiri. Yang terakhir yaitu merevisi atau menyunting teks diskusi yang telah kita buat. Jikalau ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penyusunan informasi yang didapat. Baiklah, sudah sampai materi yang terakhir. Apakah ada yang ingin bertanya, anak-anak? Sepertinya belum ada ya. Kalau begitu, Bapak akan langsung memberikan tugas untuk minggu depan ya, karena ini waktunya sudah mepet. Tugas untuk minggu depan yaitu coba kalian membuat teks diskusi dengan membuat kelompok 2-2 dan besok minggu depan kalian bacakan di depan kelas. Bapak rasa cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya, Bapak mohon maaf jika Bapak ada kesalahan dalam menyampaikan pembelajaran pagi hari ini. Kita tutup pembelajaran pagi hari ini dengan membaca doa. Berdoa, dipersilakan. Berdoa cukup. Sekian pembelajaran pagi ini. Bapak undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Sama-sama.